الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari yang fitri ini kita mampu kembali menjadi pribadi yang suci serta meraih kemenangan. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para hadirin yang terhormat Rektor, para Wakil Rektor, para pengelola, para guru besar, para dosen, para tenaga kependidikan, para dekan fakultas, sekolah pasca sarjana, Ketua IK Geologi Unpad, Ketua BEM dan Ketua Unit Kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Teknik Geologi Unpad, para Dharma Wanita, para pegawai ekstendik Fakultas Teknik Geologi Unpad, perwakilan dari Bank BNI, BSI, BJB, BRI, dan PT BIM Mobility Indonesia. Alhamdulillah, tidak terasa 1 bulan kita berpuasa di bulan Ramadan telah usai dan kita dapat dipertemukan kembali untuk bersilaturahmi dalam acara halal bihalal di keluarga besar Fakultas Teknik Geologi Unpad. Untuk membuka acara pada hari ini, mari kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Endang SE. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا
كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Sadaqallahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah interaksi antara kedua saudaramu dan takutlah terhadap Allah supaya kita mendapat rahmat. Hei sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kita dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kita saling meminta satu sama lainnya. Dan peliharalah interaksi silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kita. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Teknik Geologi Unpad kepada Prof. Mega. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para hadirin, terutama para pejabat pengelola di Fakultas Teknik Geologi, para guru besar, para dosen, dan tentu saja yang kita hormati juga Kang Ihsan. Terima kasih yang sudah hadir di sini. Punten mungkin ya, saya panggil Akang aja. Kang Ihsan, terima kasih. Kemudian juga para tendik, tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Teknik Geologi, para ibu-ibu Dharma Wanita yang sudah berkenan juga hadir pada hari ini, seluruh hadirin sekalian, terutama anak-anak mahasiswa yang juga mewakili hadir pada pagi hari ini, dan para tendik yang khusus mungkin hari ini kami undang juga, yang dulu pernah menjadi bagian keluarga besar Fakultas Teknik Geologi, walaupun sekarang masih keluarga besar Unpad, tetap ada di lingkungan kita bersama-sama. Terima kasih sudah bisa meluangkan untuk hadir bersama-sama kita pada pagi hari ini untuk sama-sama bersilaturahmi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, dalam suasana Idul Fitri pada pagi hari ini dengan penuh kebahagiaan dan keberkahan, mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dan mengizinkan kita semua untuk dapat berkumpul bersama-sama pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat melalui acara Halal Bihalal Keluarga Besar Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran. Salawat dan salam sama-sama kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat dan para tabirin dan seluruh kaum muslimin. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati serta seluruh hadirin, kita sama-sama baru saja melewati bulan suci Ramadan 1445 Hijriah dan merayakan Idul Fitri pada tahun ini dengan penuh kebahagiaan, sukacita, berkumpul bersama seluruh keluarga. Begitupun dengan kita pada hari ini berkumpul bersama-sama untuk kita bersama-sama saling berjabat tangan, membuka hati untuk kita semua saling memaafkan,
satu dengan yang lain, dan mari kita jadikan momentum ini menjadi ajang silaturahmi bagi kita semua dengan penuh rasa persaudaraan dan kasih sayang, karena kita semuanya tetap adalah satu. Kita akan selalu mengeratkan silaturahmi ini sebagai khususnya keluarga besar Fakultas Teknik Geologi untuk bisa meningkatkan kinerja kita dalam mencapai target-target universitas, khususnya mungkin yang dibebankan kepada kita Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran untuk bisa menjadi sesuai dengan capaian yang ingin dicapai oleh Unpad, menjadi institusi yang bereputasi dunia dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Karena tanpa kebersamaan kita semua merasa saling kekeluargaan untuk bisa mendukung kegiatan ini, tentu tidak mungkin kita capai apa yang ingin kita cita-citakan bersama. Hadirin yang saya hormati, khususnya para mahasiswa, juga segenap dosen dan tenaga pendidikan yang pada hari ini hadir, saya atas nama pribadi dan mungkin juga seluruh pejabat pengelola di Fakultas Teknik Geologi mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Apabila selama kami mengelola 1 tahun ini fakultas, mungkin banyak kesalahan, terutama tutur kata, sikap maupun perbuatan kami yang mungkin telah menyinggung perasaan Bapak Ibu dosen maupun tendik, khususnya mungkin adik-adik mahasiswa yang tanpa kami sadari, mohon kiranya pada bisa dimaafkan kesalahan-kesalahan kami, dan mudah-mudahan kita semua tidak mengulangi hal yang sama untuk ke depan. Kemudian di hari yang fitri ini, selama 1 bulan penuh mungkin kita semua sudah sama-sama melaksanakan ibadah puasa, segala berupaya berbuat segala macam amal kebaikan selama 1 bulan penuh, dan insya Allah kita semua mendapatkan berkahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun demikian, walaupun Ramadan tengah usai, bukan berarti segala amal baik perbuatan yang selama Ramadan ini kita laksanakan jangan sampai terhenti, tetapi tetap kita lanjutkan terusnya. Mudah-mudahan usai Ramadan ini ke depan kita menjadi manusia yang lebih baik lagi, lebih sempurna lagi, dan lebih taat beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping kewajiban kita sehari-hari dalam melaksanakan tugas kewajiban yang mungkin kadang-kadang yang kita lakukan mungkin sedikit bertentangan dengan hati nurani kita untuk melaksanakan, tetapi karena sebagai suatu kewajiban kita harus melaksanakan, mungkin kita bisa mencoba memilih dan memilah mana hal-hal yang memang itu adalah baik untuk bisa kita laksanakan, sehingga kita bisa mendapatkan berkah dari semua apa yang kita lakukan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengiringi kita semua dan mencatat semua amal baik kebaikan kita untuk menjadi bekal kita di akhirat kelak. Demikian mungkin sambutan singkat ini yang bisa saya sampaikan kepada kita semua untuk pada hari ini kita bisa sama-sama merayakan Idul Fitri, bersilaturahmi untuk selalu menjaga kebersamaan dari keluarga besar Fakultas Teknik Geologi, dan khususnya mungkin para mitra FTG yang pada hari ini berkenan hadir dari BSI, BNI, BJB, dan juga dari BIM yang selalu mendukung kami FTG dalam berbagai kegiatan. Kami juga mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala macam dukungan yang selalu terus didukung kepada kami di FTG. Demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak ke acara utama, mari kita simak tausiah dan doa dengan tema iman dan amal soleh yang akan disampaikan oleh Kang Ihsan Nur Rahman yang merupakan motivator hijrah yang juga merupakan ex-basis Noah. Kepada Kang Ihsan, kami persilahkan. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil kitabil azizil karim, wa na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah wa waslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Sebelumnya terima kasih dan mohon maaf kepada rektor, kepada dekan, dan kepada seluruh hadirin yang nggak bisa disebutkan satu persatu karena saya nggak bawa contekan, Bu. Kalau MC kan tadi listnya enak ya, ini. Saya nggak dapat. Tapi mudah-mudahan dengan ini pun tidak mengurangi rasa hormat saya dan terima kasih saya kepada seluruh keluarga besar Fakultas Teknik Geologi sudah mengizinkan saya untuk sedikit berbicara sharing di sini. Tadi alhamdulillah disebutkan sama Bu Dekan bahwa dipanggilnya Akang. Saya justru senang dipanggil Akang karena bukan Ustadz, dari tadi Ustadz, saya bukan Ustadz. Karena nggak pernah mengenyam dunia pendidikan diniat. Paling kalau ngaji-ngaji Al-Quran di rumah itu seminggu sekali, alhamdulillah dari kecil. Alhamdulillah, kalau saya pribadi lulusannya dari ITB, Fakultas Seni Rupa Desain Interior, tapi yang lulusan Unpad justru orang tua saya, dari FK Unpad, itu kayaknya tahun 70-an lah. Kelahiran tahun 50 soalnya, Bu. Ya, dua-duanya ayah saya dan ibu saya, kayaknya cinlok ini. Jadi mahasiswa sampai nikah bareng-bareng, menghasilkan saya. Tapi anak-anaknya termasuk pengkhianat, maksudnya nggak ada satupun yang jadi dokter. Yang paling besar di geodesi, yang kedua ngambil 2 matematik ITB sama ekonomi Unpad manajemen. Yang ketiga saya ngambil interior desain ITB sama arsitektur Unpar. Adik saya sarjana ekonomi Unpar. Jadi nggak ada yang dokter. Hampir-hampiran punya menantu dokter tapi nggak jadi. Alhamdulillah Bapak semua, Ibu, akang-akang yang di belakang mungkin ya. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita ini menjadi hamba Allah yang bertakwa dan beriman. Alhamdulillah ala nikmatil iman, alhamdulillah ala nikmatil Islam. Karena kalau kita sering buka-buka di YouTube, banyak gitu orang-orang untuk menjadi mu'alaf itu perjuangannya luar biasa. Sedangkan kebanyakan mungkin dari sini kita lahir dari rahim seorang muslimah. Dan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya memberikan privilege itu sangat banyak. Begitu lahir kita dikenalkan kepada Allah, kepada Rasulullah, kita diajarkan agama, sehingga banyak waktu yang kita lewati untuk terus mengamalkan agama sejak dari kecil. Tapi banyak saudara-saudara kita justru bisa mengenal Allah itu di umur 30 tahun, 40 tahun, bahkan lebih gitu. Saya pribadi tadi sudah berbicara sama Pak Endang sama Pak Cipta bahwa saya biasanya berkecimpung di dunia tunarungu. Kawan-kawan disabilitas tuli. Mereka itu begitu lahir diadzankan oleh orang tuanya, azan di telinga kanan, iqomah di telinga kiri, dikenalkan kepada Allah, dikenalkan kepada Rasulullah, mereka tidak mendengar. Sehingga tumbuh berkembang, mereka ini tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulullah. Banyak dari kawan-kawan disabilitas tuli ketika masuk masjid ada lafaz Allah dan Muhammad, disangkanya suami istri. Disangkanya suami istri. Jadi kalau Allahnya sudah tidak kenal, terus yang mengajarkan syariat yaitu Rasulullah tidak kenal, maka mereka hidup tidak kenal syariat agama. Karena ketika ditanya kamu tahu Allah? Enggak tahu. Kamu tahu Tuhan? Tahu. Berapa Tuhan kamu? Ada yang jawab 5, 12, sampai ada yang jawab 100, macam-macam gitu. Apa-apa yang mereka rasa memberikan manfaat bagi diri mereka, maka mereka anggap itu Tuhan. Maka setelah diajarkan agama itu, Masya Allah gitu.
Mereka ada yang justru amalnya melebihi kita, jauh melebihi kita. Ada satu kawan disabilitas tuli, dia dari Padalarang. Saya ajarkan bagaimana menjaga sholat awal waktu, maka dia masuk ke masjid itu jam 2 subuh. Jam 2 subuh sudah masuk masjid. Saya tanya gitu, kenapa kamu jam 2 subuh sudah masuk masjid? Dia bilang, ya kamu mah enak bisa dengar katanya. Kalau kamu tidur, dengar azan, kamu bisa langsung ke masjid. Kalau saya, gimana Allah membangunkan saya katanya. Kalau dia dibangunkan jam 2, dia khawatir kalau tidur lagi, bablas salat subuhnya. Maka dia lebih baik bangun untuk masuk ke dalam masjid, minimal sholat tahajud 2 rakaat, terus dia tidur di masjid. Sehingga subuh dia nggak akan kelewat dia. Itu baru yang di Padalarang. Tadi saya cerita juga sama Pak Endang. Yang ini di Sumedang. Saya ajarkan juga bagaimana pentingnya sholat awal waktu. Maka dia masuk ke masjid sholat zuhur. Ternyata di masjid itu nggak ada siapa-siapa. Sedangkan alarm azan sudah bunyi gitu kan, sudah kelap-kelip. Maka dia saking risaunya, si seorang disabilitas tuli ini, dia nyalakan mic. Karena dia nggak tahu azan kayak gimana, maka dia tiuplah itu mic itu sekeras-kerasnya. Sehingga gemuruh itu seluruh masyarakat dengar. Berbondong-bondong masyarakat itu masuk ke dalam masjid, nanya ada apa. Maka seorang disabilitas tuli ini dia langsung dakwah. Dia cuma dengan pakai gerakan, oh nyuruh sholat. Maka disabilitas tuli ini juga bisa melakukan dakwah dan sholat awal waktu sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka beruntunglah bapak-bapak, ibu semua kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang Islam, sebagai orang iman, sebagai orang yang bisa mengamalkan agama secara leluasa. Kita mungkin jarang-jarang kita berterima kasih karena sudah diberikan pendengaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kawan saya dari Jawa Timur. Dia masuk salah satu pondok pesantren tapi pakai alat pendengaran. Nah, ketika saya tanya kenapa kamu pakai alat pendengaran, dia bilang dia waktu lahir tuh jadi orang dengar. Waktu umur 6 tahun dia nyebrang jalan, ketabrak mobil, kelempar, ketabrak motor, sampai ke seberang jalan bocor telinganya. Setelah itu redup, panik, dibawa sama ibunya ke rumah sakit, itu di awal tahun 90-an. Dia disuruh dioperasi sama dokter. Kalau nggak dioperasi, divonis jadi tuli total. Dikala itu operasi sekitar 120 juta. Nah, terus dia bilang ini pun harus diservis tiap 3 bulan sekali harus servis. Tiap servis dari dulu 4 juta, 4 juta, 5 juta begitu dari dulu. Saya tanya, sampai kapan servis? Dia bilang sampai saya meninggal. Kalau nggak diservis, saya jadi bisu, jadi tuli total. Nah inilah bapak-bapak, ibu-ibu semua, akang-akang, mungkin di belakang ada ece-ece juga ya. Bahwa betapa besarnya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Belum kesehatan, belum lagi nikmat harta. Dan yang tertinggi adalah nikmat iman. Maka sekali lagi saya mengajak kepada diri saya pribadi dan Bapak Ibu semua dan kawan-kawan di belakang, mari kita terus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala terus memberikan hidayah kepada kita, taufik kita untuk selalu mendekat kepada Allah, mengingat Allah dan mengikuti baginda Rasulullah SAW. Dan juga saya juga mengajak kepada kawan-kawan semua, kepada bapak-bapak ibu semua, mudah-mudahan nikmat ini Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan dalam diri kita. Maka kita perlu berdoa. Tadi saya juga bilang ke Pak Endang, pentingnya kita berdoa untuk diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita bisa amal agama, bisa istiqomah, itu semuanya atas bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tidak dibantu oleh Allah, mungkin sekarang Pak, saya pun nggak akan berdiri di sini. Mungkin saya masih kayak zaman dulu gitu, masih nyangsang di pohon toge, nggak jelas gitu di mana rimbanya gitu. Nah, makanya kita perlu berdoa kepada Allah. Alhamdulillah mungkin berkenaan dengan tema hari ini tadi sebutkan Imam Amal Soleh, tapi saya tertarik juga tadi Pak Endang membaca ayat yang tadi juga saya bacakan, yaitu berkenaan dengan silaturahim. Bahwa silaturahim ini adalah perintah Allah dan silaturahim ini adalah apa-apa juga yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Silaturahim ini bukan berarti kita harus berada dekat dengan orang itu, tapi bisa jadi kita jauh dari orang itu, tapi hak kita merasa dekat, itu sudah nyambung silaturahmi. Dan sekarang banyak sekali di kalangan umat muslim ini
secara fisik, secara jasad dekat, tapi hatinya jauh, maka sesungguhnya itu sudah memutuskan tali silaturahmi. Dan Rasul katakan, perintahkan kita itu untuk menyambung silaturahmi. Kepada siapa? Rasul katakan mafhumnya menyambung silaturahmi itu bukan kepada orang yang suka sama kita. Tapi justru menyambung silaturahmi adalah bagaimana kita menyambungkan sama orang yang kesal sama kita, nggak suka sama kita. Terus kita datang. Maka dulu pernah dicontohkan, ada satu sahabat mendengar ini, dia langsung pulang. Begitu balik lagi ke majelisnya Rasulullah. Terus ditanyakan sama Rasulullah, ya wahai sahabat kamu dari mana? Ya Rasulullah, saya baru menyambung silaturahmi kepada bibi saya. Bibi saya itu nggak suka sama saya. Tapi karena engkau perintahkan, saya pulang untuk menyambungkan silaturahmi. Meskipun saya ditolak oleh bibi saya balik lagi. Maka orang ini adalah orang yang sudah menyambung silaturahmi meskipun orang yang ditawarkan silaturahmi masih menolak gitu. Maka itu yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Bagaimana kita terus-menerus menyambung silaturahmi. Ini temanya halal bihalal gitu ya. Saling menghalalkan. Mungkin tadi disebutkan sama Bu Dekan bahwa selama ini berjalan 1 tahun ada kesalahan yang kerasa, nggak kerasa, sengaja, tidak nggak sengaja gitu. Maka dengan acara ini mudah-mudahan bisa saling menghalalkan apa kesalahan-kesalahan. Tapi yang jangan dihalalkan utang ya Pak ya, Bu. Kan halal bihalal, jadi utangnya yang kemarin halal ya gitu, jangan juga gitu. Karena kalau bab hutang ini Masya Allah, bahkan seorang yang syahid pun ketika dia masih punya utang, maka dia tidak disolatkan oleh Rasulullah, bahkan dia nggak bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala karena terlilit hutang. Meskipun hanya kecil. Jadi yang paling baik gimana? Yang paling baik adalah kita menghalalkan hutang. Ada orang mau berhutang sama kita ngasih hutang, kita halalkan, itu paling baik. Tapi jangan juga kita minta, halalin ya hutang saya gitu. Kalau meminta jangan, tapi kalau misalkan kita menghalalkan boleh, tapi kita minta dihalalkan jangan. Karena yang tadi, kalau misalkan kita terlilit hutang, kita nggak bisa masuk surga meskipun kita matinya mati syahid, seolah-olah seperti itu. Tapi kalau bagi orang yang mengasihi piutang, Masya Allah, diperintahkan oleh Rasulullah SAW dalam menagih hutang, ini berlemah lembut. Nah, tapi terjadi sekarang justru kebalik ya. Nagihnya lembat lembut, tapi yang ditagih malah marah-marah. Kok galakan yang ditagih gitu. Tapi nggak apa-apa juga, karena perintahnya adalah menagih dengan lemah lembut. Dan salah satu fadilahnya ketika kita berlemah lembut untuk menagih hutang, maka misalkan saya berhutang sama Ibu Dekan, misalkan. Bu, saya pinjam hutang 1 juta. Bayar kapan Kang Ihsan? Bayar misalkan bulan depan. Misalkan tanggal 1 bulan Mei. Saya sudah berjanji seperti itu. Ternyata sudah tanggal 1, saya belum ada kemampuan. Maka saya bilang, kalau bahasa Prancisnya sasadu gitu ya. Bu, hapunten, abdi tacan tiasa. Saya belum bisa untuk membayar hutang saya. Ditanya lagi sama Ibu Dekan, kapan atuh Kang Ihsan? Mungkin tanggal 1 Juli mundur 1 bulan. Maka fadilahnya orang yang melonggarkan hutang itu dari semenjak janji yang saya tanggal 1 Mei sampai tanggal 1 Juni, maka setiap harinya Ibu Dekan itu dinilai bersedekah 1 juta terus begitu. Masya Allah gitu. Jadi kalau orang tahu fadilah ini, dia nggak akan marah-marah nagih hutang gitu. Dia akan berlemah lembut karena untung bagi dia. Tapi kata Rasulullah yang paling baik adalah yang mengikhlaskan hutangnya. Nah kalau ini perlu iman besar Ibu ya. Apalagi kalau hutangnya agak banyak gitu. Masya Allah. Tapi kalau misalkan bisa seperti itu Masya Allah, maka hubungan saudara muslim itu akan lebih kuat, lebih erat. Karena yang tadi disebutkan bahwa mudah-mudahan kawan-kawan semua, bapak, ibu, akang-akang, teteh-teteh, ece-ece di belakang juga sama. Bahwa kita ditulis di belakang saya ini ada bahasa keluarga besar Fakultas Teknik Geologi ya. Ada bahasa keluarga besar. Tadi disebutkan juga bahwa oleh Pandang itu bahwa kita diperintahkan untuk memperbaiki hubungan antara saudara muslim. Rasul katakan bahwa hubungan saudara muslim yang terikat kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini jauh lebih kuat seharusnya dibanding hubungan yang sedarah. Maka kalau misalkan untuk keluarga yang sedarah kita bisa membantu lahir dan batin. Kalau misalkan contoh kakak saya kemarin kena penyakit yang agak langka, kalau disuntik itu perlu sekitar hampir 50 jutaan sekali suntik pakai stem cell. Setahun harus 5 kali suntik.
nggak ada untuk uang untuk kesehatan, maka saya sebagai saudaranya dan punya kemampuan, saya sampai alhamdulillah gitu, dari minimal saya sampai jual rumah gitu untuk mengobati kakak. Itu untuk saudara-saudara. Seharusnya kepada saudara yang seiman itu lebih daripada itu. Karena Rasul katakan seharusnya yang saudara seiman itu hubungannya lebih kuat dibanding yang saudara. Dan ini dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu ajma'in. Kita sering dengar bagaimana dulu para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada satu nama sahabat yaitu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ini di Mekahnya orang kaya betul. Begitu hijrah ke Madinah nggak bawa duit sepeser pun. Ditinggalkan semuanya di Mekah. Maka cerdasnya Rasulullah itu maka dipersaudarakan satu persatu itu. Yang muhajirin dengan yang ansor dipersaudarakan. Supaya masalah ekonomi selesai, masalah sosial selesai, masalah keamanan selesai. Dipersatukan sama salah satu sahabat ansor. Maka sahabat ansor gini katakan, wahai Abdurrahman, sekarang saya sudah menjadi saudara kamu, kalau kamu mau, maka setengah dari harta saya, rumah saya, harta saya bagi dua, split. Setengah untuk kamu, setengah untuk saya. Bahkan kalau kamu mau, saya bisa menceraikan salah satu istri saya, nanti tunggu masa idah kamu bisa menikahi. Abdurrahman pun tahu diri ya punya. Pak, tahu diri. Gak usah juga gitu-gitu amat gitu kan. Beda mungkin sama kaum ini Bu, Pak. Tahu kaum kopi sianida? Tahu Bu? Kopi sianida. Kelompok pria siap nikahi janda gitu. Kalau kayak gitu-gitu pasti ditunggu. Oh ya udah, kalau gitu saya tunggu aja masa idahnya kan gitu. Nah, tapi Abdurrahman itu enggak begitu. Dia begitu menghargai saudaranya yang dia tangkap itu adalah semangatnya untuk membantu saudara muslimnya. Itu yang dia tangkap. Maka Abdurrahman bilang gini, enggak perlu seperti itu wahai saudaraku, kamu cukup tunjuki saya pasar, maka saya akan bisa berdiri sendiri. Dan benar, ditunjukinya pasar, maka dia menjadi orang terkaya di Madinah. Sehingga dikatakan ketika dia sedekah onta itu, onta yang paling pertama itu baru masuki kota Mekah, onta paling belakang belum keluar dari kota Madinah. Berapa ribu onta itu yang disedekahkan, menjadi orang kaya. Tapi semangatnya yang kita pegang, semangatnya yang kita ambil bahwa saudara muslim itu rela untuk berpisah sama hartanya demi saudara muslimnya, bantu saudara muslim. Ini bukan saudara kandung. Tapi ada yang lebih dahsyat daripada itu. Kalau tidak salah ini di perang Yarmuk kalau nggak salah. Yang kita sering dengar, ada seorang sahabat, dia mencari sepupunya, ternyata sepupunya itu udah sakaratul maut dan kehausan. Maka saudaranya ini mau memberikan air minum kepada si sepupunya ini. Ternyata di saat yang bersamaan ada yang berteriak kehausan. Maka kata yang sedang sakaratul maut, wahai saudaraku jangan saya dulu, yang sebelah dulu. Maka begitu yang ke orang kedua, ternyata ada yang berteriak lagi, kehausan juga. Orang itu pun sama, jangan saya dulu, tapi saudara muslim saya dulu yang sebelah. Begitu ke orang ketiga ternyata sudah syahid, balik ke yang kedua ternyata sudah syahid, balik lagi yang pertama ke sepupunya ternyata sepupunya itu sudah syahid juga. Ini semangat yang perlu kita pegang gitu, bagaimana jangankan harta, kalau bisa nyawa pun kita berikan untuk saudara muslim kita. Biasanya untuk para kayak gini, kalau bapak-bapak ibu belajar sama anak-anak geng motor, itu hampir rata-rata geng motor gini nih. Jadi seandainya dari geng motor itu nilai ini bisa diarahkan kepada agama, bahwa luar biasa. Karena itu sebenarnya yang dicontohkan oleh para sahabat dulu. Kalau bisa nyawa saya dikasihkan kepada saudara muslim saya. Tapi ada yang lebih dahsyat lagi daripada itu. Ini dicontohkan oleh dua-duanya adalah sahabat Rasulullah dan dua-duanya adalah keluarga daripada Rasulullah SAW. Yang pertama dicontohkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat Rasulullah dan sebagai mertuanya Rasulullah SAW. Dan satu lagi adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau adalah sepupunya Rasulullah dan menantunya beliau, menantunya Rasulullah SAW. Salah satu adab daripada umat Islam ini adalah yang muda mengucapkan salam lebih dahulu kepada yang tua. Ini adab. Tapi suatu hari Sayyidina Abu Bakar itu bertemu dengan Sayyidina Ali, maka Sayyidina Ali itu, Pak, Bu, Sayyidina Ali itu enggak mengucapkan salam. Enggak mengucapkan salam sama sekali. Maka Abu Bakar itu husnuzon. Ini penting gitu, kita berhusnuzon kepada saudara muslim kita. Oh, mungkin Ali ini lupa kan. Maka Sayyidina Abu Bakar itu mengucapkan terlebih dahulu, Assalamualaikum wahai Ali. Beliau menjawab, Waalaikumsalam wahai Abu Bakar. Ternyata sering berjalan besoknya,
Bertemu lagi dengan Sayyidina Ali. Tapi Ali pun gak ngejawabkan salam lagi. Oh mungkin hari ini Ali juga lupa. Disampaikan lagi, Assalamualaikum wahai Ali. Waalaikumsalam wahai Abu Bakar. Hari ketiga ternyata sama. Dan di situ Abu Bakar marah betul. Dan bilang bahwa Ali ini kurang ajar. Sayyidina Ali ini kurang ajar. Dan dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, Ali sudah kurang ajar begini. Maka bijaksananya Rasulullah ini gak langsung menjudge, menghakimi, tapi langsung tabayan dulu. Dipanggil Ali itu. Panggil. Wahai Ali, apa betul kamu itu gak mau mengucapkan salam sebagaimana disampaikan begini? Benar ya Rasulullah. Terus alasan apa kamu melakukan hal itu? Maka Sayyidina Ali katakan begini. Ya Rasulullah, beberapa hari sebelum ini saya pernah bermimpi berada di depan pintu surga. Dan saya lihat di balik pintu surga itu ada istana yang sangat megah. Luar biasa megah. Dan saya bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, itu istana punya siapa? Maka malaikat katakan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan istana itu kepada orang yang mau mengucapkan salam terlebih dahulu. Maka Sayyidina Ali ini begitu ketemu sama Abu Bakar, dalam hatinya, wahai Ali, yang lebih berhak untuk mendapatkan istana itu bukan kamu tapi Abu Bakar. Maka dia diam. Membiarkan Abu Bakar untuk mengucapkan salam, mendapatkan pahala, ganjaran, istana yang besar di surga. Coba Pak, Bu, kita pikirkan, seandainya umat Islam sekarang bisa mengikuti jejak para sahabat, kalau bisa bantu kawan saudara muslimnya berpisah dengan harta gak apa-apa, yang penting saudara muslimnya itu selamat. Kedua, kalau bisa nyawa pun dikasihkan untuk saudara muslimnya. Ada semangat itu gitu. Dan kalau bisa surga pun kasihkan kepada saudara muslimnya gitu. Kira-kira dengan semangat itu yang tertanam dalam diri kita, kira-kira kita akan bentrok gak sesama saudara muslim? Gak akan. Tapi yang terjadi sekarang begitu. Ibu saya pindah ke Bandung, saya lahir di Sukabumi, pindah ke Bandung itu ada tekad, ada semangat untuk bagaimana memajukan rumah sakit Islam yang ada di Bandung. Tapi ternyata sesama muslim itu, pengurus itu saling kontok-kontokan dan lain-lain gitu. Entah apa yang diperjuangkan kan gitu. Tapi seandainya kita semua sebagai umat muslim punya nilai itu dalam diri kita, bagaimana kita memuliakan saudara muslim kita, maka betapa indahnya Islam. Betapa kuatnya hubungan ukhuwah ini. Maka yang tadi diceritakan oleh Budekan disampaikan bagaimana ukhuwah ini terjalin, keluarga ini terjalin. Sehingga ujung-ujungnya adalah yang maju adalah FTG ini kan, Fakultas Teknik Geologi ini. Maka itu akan terwujud. Tapi harus tertanam dulu bagaimana kita lihat sebaik-baiknya orang lain, seburuk-buruknya orang lain lebih buruk saya, sebaik-baiknya saya lebih baik orang lain. Seandainya dalam hati kita ada sifat itu, maka insya Allah silaturahmi akan terus terwujud, akan terus terjalin, bahkan akan lebih kuat. Dan meskipun ketika bapak atau ibu akang teteh sudah tidak ada lagi di lingkungan Unpad ini, itu akan terus terwujud. Seperti halnya misalkan bapak, ayah saya dulu dinas di Hasan Sadikin. Sekarang setelah pensiun, biasa kalau dokter itu pensiunnya cuma semalam ya Pak ya. Hari ini ada keluar pensiun, besoknya udah dinas lagi gitu. Di rumah sakit yang lain gitu. Tapi ketika ada acara-acara dari Hasan Sadikin, bahkan dari junior-junior ini sudah bertahun-tahun lepas daripada Hasan Sadikin, tetap masih dianggap keluarga, tetap masih diundang. Sehingga hubungan keluarga itu makin kuat, walaupun sudah tidak ada di lingkungan itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semangat itulah yang kita harapkan Allah Subhanahu wa taala tanamkan dalam diri kita, sehingga kita bisa menjadi individu yang benar-benar bisa mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Kita benar-benar menjadi individu yang benar-benar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat yang tadi disampaikan oleh Pandang. Kita bisa menjadi hamba-hamba Allah, individu yang menjadi hamba Allah yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan asbab itu Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita semua dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Karena untuk masuk surga ini Pak, gak asik kalau sendirian. Di ruangan ini ada yang suka nonton bola? Ada yang suka pecinta Persib? Boleh angkat tangan? Oke ya, mungkin banyak ya, dengan senyum-senyum mungkin banyak ya, walaupun malu-malu angkat tangan ya gitu. Kira-kira Pak, kalau misalkan yang suka sama Persib,
terus dapat undangan tiket gratis masuk untuk nonton Persib secara langsung live di stadion sendirian, kira-kira rame enggak? Enggak pasti. Walaupun yang ditonton adalah idolanya mereka, idolanya dia. Tapi karena masuk stadion sendirian, tetap aja gak rame. Dia akan cari kawannya kiri kanan. Gak enak kalau misalkan kita teriak-teriak itu sendirian, gak enak. Perlu ada teman. Kebayang Pak, kalau kita masuk surga sendirian, kita akan celingak-celinguk mencari kawan kita kemana kan. Dulu kawan di FTG mana, kok gak ada kan gitu. Kita akan celingak-celinguk. Karena satu-satunya amal nanti di surga itu, tidak ada lagi sholat, zakat, wahajat, gak ada. Satu-satunya amal nanti di surga itu adalah silaturahmi. Yang sekarang kita lakukan. Dan kita mudah-mudahan menjadi ahli surga, ahli silaturahmi di surga. Kalau kita bangun sifat silaturahmi itu ketika kita masih ada di dunia Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang sedikit bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa sedikit dipahami dan mudah-mudahan bisa diamalkan. Dan saya juga mohon doanya kepada keluarga besar FTG ini bisa mendoakan saya juga supaya saya bisa mengamalkan apa-apa yang saya sampaikan. Karena belum tentu Pak, belum ada jaminan saya menyampaikan, saya sendiri ngamalkan. Karena itu ada ancamannya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Mungkin seperti itu yang bisa disampaikan, yang benarnya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruknya dari saya pribadi. Ini ditutup doa sama saya atau sama saya. Oh ya. Sebelum ditutup mungkin mari kita sama-sama tundukkan hati kita, tundukkan pandangan kita. Kita rendahkan serendah-rendahnya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat tangan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wal malaikata yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fil li dzunbi wa li walidayya warhamhuma kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat yauma yaqumul hisab. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dzurriyyatin rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma afir ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummatan sayyidina Muhammad. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah, kami bersama-sama ya Allah mengangkat tangan kami ya Allah, menengadahkan tangan kami ya Allah, semata-mata untuk mencari ridha-Mu, untuk mencari rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami adalah hamba-hamba yang berdosa ya Allah, baik sengaja maupun tidak sengaja ya Allah, baik yang tersembunyi maupun secara terang-terangan ya Allah. Kami mohon ampun ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keturunan-keturunan kami, dosa keluarga kami, dosa kawan-kawan kami, dosa tetangga kami ya Allah, dosa umat muslimin dan muslimat seluruh dunia ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Luruskanlah akal kami ya Allah, luruskanlah hati kami ya Allah, luruskanlah lisan kami, luruskanlah niat-niat kami ya Allah, luruskanlah amal-amal kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, luruskanlah diri kami, jagalah diri kami, beramal, berbuat, bekerja semata-mata untuk mencari ridha Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kuatkanlah ya Allah hubungan persaudaraan muslim di keluarga besar Fakultas Teknik Geologi ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah kami benar-benar keluarga besar sesungguhnya di mata Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ya Rahman Rahimin, satukanlah hati kami ya Allah, satukanlah gerak-gerik kami ya Allah, satukanlah pikir kami ya Allah, sehingga kami bisa mendekat kepada Engkau melalui wasilah Fakultas Teknologi Geologi ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, pandanglah diri kami ya Allah, pandanglah diri kami dengan rahmat-Mu ya Allah, pandanglah diri kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Jangan Engkau pandang kami ya Allah dengan amarah-Mu, dengan murka-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ya Rahman Rahimin. Ya Allah ya Rabbana, ajarilah diri-diri kami ya Allah untuk belajar mencintai Engkau dan kekasih-Mu Rasulullah SAW. Ya Allah, kami memohon maaf ya Allah, belum bisa menjadi hamba Engkau yang taat. Kami memohon maaf ya Allah, belum bisa menjadi umat yang taat kepada Rasulullah SAW. Namun ya Allah,
kami mohon kepada Engkau ya Allah, pergunakanlah diri kami untuk kebaikan umat ini, untuk kebaikan keluarga kami dan agama ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, berikanlah diri kami kekuatan untuk bisa memberikan manfaat kepada umat ini sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jagalah seluruh keturunan kami menjadi keturunan-keturunan yang soleh-solehah, hafiz-hafizah, alim-alimah, dai-da'iyah, zahid-zahidah. Ya Allah ya Rabbana, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, mampukanlah kami ya Allah untuk mengikuti jejaknya para sahabat radhiyallahu ajma'in ya Allah. Ridhoilah diri kami sebagaimana Engkau meridhoi para sahabat ya Allah. Jagalah keluarga kami sebagaimana Engkau menjaga keluarganya para sahabat radhiyallahu ajma'in. Ya Allah ya Rabbana, persatukanlah hati kami dengan seluruh umat muslim yang ada di dunia ini ya Allah, terutama yang ada di sekitaran kami, sebagaimana Engkau menyatukan hati para muhajirin dan ansor ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ya Arhamar Rahimin, masukkanlah diri kami dan seluruh keluarga kami, tetangga kami, rekan kerja kami, seluruhnya ya Allah ke dalam surgamu ya Allah dengan rahmat Engkau. Persatukanlah kami bukan hanya di dunia tapi juga di dalam rahmat-Mu di surgamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ya Arhamar Rahimin, kami tidak pandai berdoa ya Allah, kami tidak pandai berdoa ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ya Arhamar Rahimin, sempurnakanlah doa-doa kami ya Allah. Apa-apa yang Nabi minta itu yang kami minta ya Allah. Apa-apa yang Nabi tolak itu pun pula yang kami tolak ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ya Arhamar Rahimin, pandanglah diri kami, kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin sekian yang bisa disampaikan. Sekali lagi yang benarnya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruknya datang dari saya pribadi, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara pada hari ini telah selesai dan kegiatan akan ditutup dengan acara ramah tamah dan juga bersalam-salaman. Saya Kemalu Jayanti pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.